Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau membimbing kami melewati kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik maksud dari firman-Mu, dan kami dibimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudari, hari ini saya mengangkat tema yaitu diselamatkan karena iman. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tidak ada perbuatan manusia yang dapat menyelamatkannya dari maut. Lalu, kalau demikian, bagaimanakah kita bisa selamat dari upah dosa yang adalah maut? Firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan pada saat ini mengatakan bahwa kita bisa selamat dengan iman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia menjadi diselamatkan. Karena keselamatan adalah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah kepada manusia melewati pengorbanan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kita tidak perlu lagi untuk berbuat baik? Jawabannya adalah perlu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbuat baik di sini bukan untuk memperoleh pembenaran atau keselamatan, tetapi berbuat baik di sini adalah sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang telah dikaruniakan secara cuma-cuma tadi kepada kita. Namun kita harus mengingat, kalau manusia berdosa dibenarkan karena iman, bukan berarti juga bahwa hukum Taurat menjadi tidak perlu di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat itu tetap berguna bagi kehidupan manusia. Hukum Taurat sangat penting untuk menyadarkan manusia akan dosa dan pelanggarannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu disadari, kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi, kita bersyukur kepada Allah yang telah membenarkan kita dengan kasih karunia dalam penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kita dituntut supaya iman kita dapat semakin bertumbuh dan lebih menjadi dewasa. Dan mari kita senantiasa menunjukkan buah dari iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui setiap perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini. Amin. Untuk menutup renungan kita, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah kami terima melalui Yesus Kristus. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Mari Engkau memimpin kami. Mari Engkau memberi kami hikmat, sehingga kami menjalani hidup kami ini dengan bijaksana. Dan melalui anugerah keselamatan yang telah kami terima itu, kiranya kami boleh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami, melalui perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.